Halo teman-teman. Ada pepatah lucu dari orang barat bahwa Cina ingin memiliki sengketa wilayah dengan Pluto. Pasalnya, sebagian besar dari 14 negara yang berbatasan dengan Cina memiliki sengketa wilayah dengan mereka. Bahkan di beberapa daerah di mana tidak ada bukti sejarah bahwa Cina memiliki kepemilikan, mereka juga berusaha membuat bukti sejarah. Sekarang, kita akan pergi untuk mencari tahu secara rinci, area mana saja itu. Pertama, Tibet. Cina memiliki hubungan yang panjang dan tidak stabil dengan Tibet. Dimulai pada abad ke-13, dan sepanjang berbagai periode dalam sejarah, Tibet diperintah oleh berbagai dinasti Cina dan Mongol. Mereka adalah negara kecil, selalu diganggu. Selama awal abad ke-20, Tibet diperintah oleh Inggris Raya, dan kemudian memperoleh kemerdekaan lagi. Pada tahun 1950, tentara Tiongkok menginvasi Tibet, bertujuan untuk mengintegrasikan negara itu ke dalam Tiongkok. Sejarawan Cina menyebut proses ini sebagai pembebasan damai Tibet. Tetapi orang barat menyebutnya sebagai invasi. Belakangan, beberapa wilayah Tibet menjadi daerah otonom. Dan beberapa daerah lain berubah menjadi tanah Cina. Integrasi Tibet memiliki arti strategis dengan Cina. Karena merupakan buffer zone antara Cina dan India, Bhutan dan Nepal. Di sisi lain, Himalaya di sini adalah tembok, memberikan keuntungan keamanan dan militer ke Cina. Selain itu, Tibet juga merupakan sumber air dan mineral yang signifikan bagi Tiongkok. Kedua, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh adalah salah satu dari 28 negara bagian di India, yang terletak di wilayah timur Laut Federasi. Berdekatan dengan Tibet Selatan. Secara historis, daerah itu bukan India atau Cina. Itu diatur oleh suku-suku otonom. Pada tahun 1913-1914, delegasi dari Tiongkok, Tibet, dan Inggris Raya bertemu di India, dalam konferensi Simla, untuk memutuskan perbatasan dengan Tibet. Mereka menganggap garis S1 Pronunciation Mahon sebagai perbatasan antara Inggris, saat itu memerintah India, dan Tibet. Namun, delegasi Cina menolak. Dan anggap itu tidak valid, sejak saat itu. Mereka menyatakan, Arunachal Pradesh milik Cina, karena merupakan bagian dari Tibet Selatan. Inilah salah satu penyebab terjadinya Perang Sino-India pada tahun 1962. Dengan kemenangan milik Cina, sebagian besar wilayah Arunachal dikuasai oleh Cina. Namun, segera setelah itu, Cina secara sepihak mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari Arunachal. Mereka mengklaim telah merebut kembali Aksai Chin, wilayah yang semula dimiliki oleh Tiongkok, dan tidak melangkah lebih jauh. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka takut AS ikut campur dalam perang. Karena saat itu kapal induk AS menerima perintah untuk menutup pantai India dan siap mendukung. Sekarang, ketika kedua negara tumbuh kuat, ketegangan atas sengketa wilayah terus berlanjut. Cina secara terbuka mengklaim beberapa wilayah Arunachal sebagai miliknya. Yang paling menonjol adalah distrik Tawang, yang berbatasan dengan Tibet dan Bhutan. Mereka menghancurkan ribuan peta lama, dan membuat yang baru. Pada saat yang sama, ganti nama beberapa daerah menjadi bahasa Cina. Kedua raksasa telah meningkatkan pertahanan militer mereka, di daerah dengan sengketa teritorial. Ada bahaya besar perang, jika mereka tidak dapat menggunakan mulut mereka untuk berbicara. Ketiga, Laut Timur. Padahal bukti sejarah yang menunjukkan bahwa kedaulatan pulau-pulau di Laut Timur adalah milik negara lain. Cina masih bersikeras bahwa mereka milik mereka. Mereka telah melakukan eksploitasi sumber daya, dan membangun pangkalan militer di pulau-pulau ini. Di mana, Phoulam, pulau terbesar di Kepulauan Paracel, telah dikuasai Cina sejak 1956. Dan Truongsa juga dikuasai Cina. Saat ini terdapat 5 negara yang bersengketa dengan Laut Cina Selatan dan kepulauannya, antara lain, Filipina, Vietnam, Brunei, Taiwan dan Malaysia. Situasi menjadi tegang, ketika Angkatan Laut AS secara teratur berpatroli di laut ini, karena aliansi dengan sejumlah negara. Dan baru-baru ini, mereka membawa kapal induk USS ke perairan Danang, Vietnam, untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan stabilitas di kawasan itu. Dan tentu saja, Cina menganggap tindakan tersebut provokatif. Dan tidak puas dengan langkah AS. Laut Cina Selatan secara strategis penting bagi Beijing, karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika. Sepertiga barang lintas laut, setara dengan sekitar 3,370 miliar dolar dalam perdagangan internasional, harus melewati Laut Cina Selatan. Selain itu, cadangan minyak dan gas di laut ini sangat besar, diperkirakan mencapai 11 miliar barel minyak mentah. 7 barel adalah 1 ton. Dan 57 triliun meter kubik gas alam. Selain itu, Laut Timur adalah rumah bagi 10% makanan laut dunia. Pada Juli 2016, Pengadilan Internasional di kota Den Haag, Belanda memutuskan, Cina tidak memiliki bukti kedaulatan yang cukup atas beberapa laut dan pulau yang diklaimnya dimiliki. Dan Beijing telah menolak keputusan itu.
Baru-baru ini, sejumlah negara Asia Tenggara telah mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi bilateral dengan China untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari bentrokan militer. Namun, akan sulit untuk mencapai konsensus umum. Karena sederhananya, potongan kue itu begitu lezat sehingga semua orang ingin memakannya. Terutama, orang terkuat. Selain wilayah sengketa yang baru saja kami sebutkan di atas, China saat ini memiliki sengketa wilayah dengan sejumlah wilayah, sebagai berikut, dengan Jepang, Kepulauan Senkaku dan Ryukyu. Dengan Korea Utara adalah pegunungan Baekdu dan perbatasan Kando. Untuk Korea, Socotra adalah batu terendam di Laut Kuning. Dengan Nepal dan Bhutan adalah beberapa daerah dekat Tibet. Dengan Taiwan, ingin menggabungkan Taiwan ke Cina. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.